Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya di sini sebagai mahasiswa UIJ. Perkenalkan, nama saya Solilah Taria. Saya dari Prodi Digital Neuropsikologi. Untuk kali ini saya akan membawakan podcast berjudul Spotlight Effect. Kali ini saya akan mengundang ke Kak Arika untuk menjadi narasumber di dalam podcast ini. Kepada Kak Arika, waktu dan tempat persilahkan. Bagaimana kabarnya Kak Arika? Alhamdulillah baik. Coba, apa namanya Kak Arika ini tahu nggak kira-kira diundang di podcast ini untuk apa? Setahu saya sih untuk mewawancarai, bertanya tentang yang kakak sebut tadi. Oh, yang saya sebut tadi. Kira-kira sebelumnya Kak Arika pernah dengar nggak tentang yang saya sebutkan tadi, tentang fenomena spotlight effect? Sebenarnya pernah dengar, cuman dari kata lain. Nggak spotlight ini masih saya baru saya dengar sih tadi. Sebelumnya Kak Arika ini kegiatannya apa sehari-hari? Alhamdulillah kalau sekarang itu ngajar mulai kuliah. Oh, ngajar di mana? Ngajar di Asyamil Bontang. Masya Allah, berarti ya pas banget. Kita sekarang bahas apa yang antum rasakan lah. Insya Allah. Ya, Seru nih. dari kita semua aja ya, dari soal pertama misalnya. Dari poin pertama. Pernah kan antum ini kayak ngerasa gugup di depan orang karena misalnya memakai baju atau perhiasan lain yang membuat orang itu kayak memandang antum sebagai suatu objek, sebagai suatu apa ya, memandang detail outfit antum. Gugup pasti pernah sih Kak, kalau misalnya dalam penampilan apalagi. Terkadang sebenarnya nggak ada masalah dengan penampilan saya sih sebenarnya, cuman karena yang saya baru pelajari tadi spotlight effect ini, itu terkadang pas kita keluar Kak, pas kita bertemu banyak orang, apalagi saya berperan sebagai guru di sini, sering terjadi, sering merasa itu, sering hadir sifat itu. Iya. Nah itu yang bikin jadi nggak pede lah, jadi cemas lah, padahal itu nggak ada apa-apanya sebenarnya. Nah itu yang bikin jadi masalah sih, yang masih sering terjadi. Masih kadang-kadang. Karena kan apa ya, kalau dilihat-lihat juga ternyata antum kan juga ngajar ya, pasti selalu diperhatiin Banget, apalagi guru ya, guru itu setiap penampilannya, setiap perilakunya pasti dicontoh anak-anaknya. Nah itu dari situ sih juga belajar untuk menghilangkan rasa itu. Iya ya, benar kan. Karena emang ya spotlight effect itu, sebelumnya saya jelasin dulu ya. Spotlight effect itu adalah kecenderungan kita untuk melebih-lebihkan seberapa banyak orang memperhatikan kita. Padahal orang juga nggak terlalu peduli gitu sama kita, tentang penampilan kita, sama apa yang kita lakuin, ya kan? Tapi terkadang kita merasakan, kita lagi diperhatiin tuh bangunnya, betul. Nah, jadi gitu ya, jadi sebagai guru ya. Banget, pasti sering terjadi sih, cuman akhir-akhir ini agak mau dikurangin itu supaya lebih percaya diri lagi di depan anak-anak. Apa? Selama itu akan berjalan, ya? Insya Allah akan terbiasa. Terus kalau apa namanya? Antum Kak Arika ini kok bisa mengalami itu? Sebabnya gara-gara apa? Karena balik ke diri sendiri lagi sih Kak. Sebenarnya itu karena sering tampil di depan banyak orang, sering berkomunikasi dengan banyak orang, sering berinteraksi dengan banyak orang. Nah itu dari diri saya sendiri sekarang hadirnya itu ada spotlight effect itu. Ya kalau di dalam psikolog itu bisa disebut egosentrisme. Oh, jadi apa itu Kak? Jadi seperti itu loh. Apa ya? Kayak kita lebih memerhatikan diri kita sendiri kan? Oh iya benar. Dibandingkan diri kita sendiri. Benar banget. Kayak gitu loh.
kira-kira punya pengalaman masa lalu nggak Kalau pengalaman masa yang lalu, berhubungan dengan itu? pengalaman masa lalu, kayaknya pernah deh. Cuman kayaknya itu pengalaman dulu pas mondok dulu pernah apa bawain hitobah gitu, ceramah gitu. Oh, ceramah Nah, ya. itu yang paling Ceramah. itu yang paling sering saya rasain, kayak nggak pede, kayak apa bagus nggak ya di depan banyak orang, Iya, kan? apa nggak gini kan. Padahal ya orang-orang lihat ya masya Allah aja, itu pede, apa percaya diri dalam hal kebaikan. Cuman diri ini nih yang salah nih, berpikir kemana-mana. Kayak spotlight effect ini, kayak dilihatin orang ini bagus nggak aja, apa nggak udah sempurna nggak aja, supaya ini nggak gitu. Makanya sering terjadi aja sih di masa lalu. Sering terjadi. Sering terjadi, apalagi sekarang. Apalagi sekarang Yang lagi kayak jadi guru ya. makin tingkat lagi, naik tingkat lagi. Makin bertingkat. Naik tingkat lagi kadang-kadang kalau misalnya nggak percaya diri. Kira-kira kalau menurut antum nih, menurut Kak Arika nih, ada nggak dampak positif? Dampak positifnya, bagusnya, kalau dampak positifnya itu apa ya? Dampak positifnya ya? Oh ya. Dampak positif bagi spotlight effect itu, Ya bagi antum bagi kita ya, bagi aku Kadang sendiri. Bagus sih dampak positifnya itu. Jadi aku lebih memperhatikan diriku sendiri, lebih memperhatikan diriku sendiri. Terus dampak positifnya itu belajar juga setiap hari, menjadi pembelajaran setiap hari, misalnya kayak gitu. Terus masih banyak lagi sih Kak. sebanyak lagi. Ya menurut saya juga seperti itu sih. Kalau misalnya kita dampak positifnya menurut saya ya, kan emang itu egosentrisme ya, mementingkan diri sendiri. Tapi itu bisa jadi pembelajaran, seperti itu bilang tadi, bisa jadi pembelajaran buat kita. Jadi kita bisa memperbaiki diri lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Betul. Terus misalnya menurut antum nih, menurut Kak Arika nih, apakah spotlight effect dapat memberikan dampak bagi kehidupan sehari-hari? Memberikan dampak, Ya. Pengaruh. pengaruh, sangat Berpengaruh. berpengaruh pastinya. Karena nggak mungkin dong kita nggak berinteraksi dengan orang-orang, nggak mungkin dong kita nggak keluar dari zona nyaman kita. Kecuali orang introvert. Iya. Introvert kalau introvert. Orang Nggak bisa introvert introvert. sangat berpengaruh, karena kayak kehidupan sehari-hari kita ini kan terus berjalan gitu, dan itu juga pasti di proses itu pasti ada itu spotlight effect, itu pasti kadang terjadi, kadang hadir, kadang sering malah hadir. Ya, sering sih. Bahkan spotlight effect itu kayaknya saya pernah tanya nggak Kak? Kenapa? Spotlight effect itu kita kadang itu cenderung muncul itu ketika di banyak orang, atau misalnya kita di sendiri aja bisa. Kalau menurut saya cenderung muncul di pas banyak orang. Kalau pas kita sendiri namanya insecure sih. Benar. Kalau menurut saya sih Oh iya benar. Iya benar sih Kak, iya benar. kita rasain kan. Iya benar. Kalau Sangat berpengaruh sih Kak, karena kehidupan sehari-hari kita kan pasti berinteraksi dengan orang lain, apalagi guru. Sangat berpengaruh. saya tukang podcast. Terus Apa namanya? Dan lagi nih pertanyaannya. Bagaimana sih cara antum, cara Kak Arika ini untuk mengatasi fenomena itu? cara mengatasi fenomena spotlight effect ini, kalau akhir-akhir ini yang saya lakukan selalu berpikir positif. Itu yang paling penting. Ini yang susah dijalankan banyak Ya, orang. selalu berpikir positif dan harus tampil percaya diri. Ya, susah ini sih. Harus tampil percaya diri, karena
yang disebutkan dalam Al-Quran juga. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa tuh artinya? Artinya jika kita bersyukur Allah akan menambah nikmat itu, dan jika kita kufur Allah akan memberi kita azab. Dan kembali lagi, apa yang kita punya sekarang harus kita syukuri, karena pasti orang lain nggak ada yang tidak boleh seperti kita. Iya. Dan juga kembali lagi, manusia tidak ada yang sempurna hanyalah Allah. Masya Allah, ceritanya gue dari sini. Sebelumnya gue apa? Gue tahfidz. Tahfidz, pantas guys. Kita dapat kata-kata bagus malam ini. Kesempurnaan hanya milik Allah semata-mata. Benar. Dan selalu berpikir positif. Ya. Terus apa namanya? Pentingkah kita belajar seperti ini? Sangat Atau penting. penting kita tahu tentang fenomena ini? Sangat penting bagi kehidupan sehari-hari, pasti sangat penting. Apalagi wanita itu sangat berperasaan, apalagi apa-apa digunakan perasaannya lagi. Iya. Karena wanita sangat berperasaan juga. Sangat penting banget. Perasaannya lebih banyak daripada otak. Kalau yang otaknya lebih banyak dari perasaannya namanya Laki-laki. betul tahu sih. Tahu. Sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Karena di pembahasan suatu efek ini kita dapat mengetahui kan keadaan emosi gitu. Benar. Kita belajar tentang pengendalian emosi, perilaku, dan kehidupan kita, kehidupan sosial kan. Kita kehidupan sosial kan ini. Itu aja yang saya ingin tanyakan. Apa ada lagi yang ingin tanya Bos? Sudah sih Kak, alhamdulillah. Terima kasih ya Kak. Malam ini saya ada beberapa ilmu yang saya baru ketahui. Oh, justru saya harus berterima kasih ke Antum karena Antum bisa datang hanya untuk apa yang jadi narasumber kita di malam ini. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, lihat guys ya. Masya Allah. Terima kasih banyak kepada Kak Arika karena beliau narasumber di sini. Kita jadi bisa tahu gimana nih spotlight effect dari pandangan misalnya dari Kak Arika ini seorang guru. Kita tahu bagaimana apa kendala-kendala atau apa aja yang dirasakan Kak Arika ini selama mengajar. Karena guru otomatis digugu dan ditiru, dilihat oleh semua anak-anak, semua muridnya. Yes. Kita tidak salah mengundang seseorang. Besok-besok kita mengundang influencer lagi ya guys. Oke. Sekian, terima kasih banyak kepada Kak Arika. Terima kasih banyak. Kita tutup podcast malam ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.